Di sebuah kampung yang damai, terdapat dua warung kelontongan yang selalu bersaing ketat. Warung pertama milik Pak Darma, seorang pria tua yang sudah puluhan tahun berjualan. Warungnya sederhana, tetapi pelanggannya setia karena Pak Darma dikenal ramah dan jujur. Warung kedua milik Bu Sari, seorang ibu muda yang baru membuka usaha beberapa tahun terakhir. Warungnya lebih modern dan menawarkan berbagai produk terbaru yang tidak ada di warung Pak Darma. Awalnya, persaingan antara kedua warung ini berlangsung biasa saja. Namun, seiring berjalannya waktu, Bu Sari mulai menarik banyak pelanggan dengan penawaran harga yang lebih murah dan variasi barang yang lebih banyak. Ini membuat Pak Darma merasa tersaingi. Ia melihat pelanggan yang biasanya membeli di warungnya kini lebih sering mengunjungi warung Bu Sari. Kekecewaan dan rasa iri mulai menggerogoti hati Pak Darma. Pak Darma tidak ingin kalah begitu saja. Ia berusaha menurunkan harga, namun usaha itu tidak berhasil. Bu Sari semakin cerdik dalam menarik perhatian pelanggan dengan berbagai diskon besar-besaran. Warung Bu Sari semakin ramai, sementara warung Pak Darma semakin sepi. Perlahan, Pak Darma merasa kehilangan kepercayaan diri dan mulai terobsesi dengan persaingan ini. Di sisi lain, Bu Sari mulai merasakan ketegangan yang aneh. Pelanggan setia di warungnya tiba-tiba menghilang dan beberapa barang dagangannya sering rusak tanpa sebab yang jelas. Ia mendengar gosip-gosip yang mengatakan bahwa Pak Darma tidak senang dengan keberhasilan warungnya. Namun, Bu Sari hanya menganggapnya angin lalu. Ia tak ingin terjebak dalam pertengkaran, meskipun ada rasa tidak nyaman yang terus mengganggunya. Lama-kelamaan, Bu Sari mulai merasa ada yang aneh. Beberapa kali ia merasa sakit kepala yang tak wajar, dan tubuhnya menjadi lemas tanpa alasan. Teman-temannya di kampung mulai menyarankan agar ia berhati-hati karena beberapa kejadian aneh yang terjadi di sekitar warungnya. Salah seorang tetangganya yang lebih tua
seorang wanita bernama Ibu Tuminah memberi peringatan bahwa mungkin ada yang iri dengan menggunakan ilmu hitam untuk merusak bisnisnya. Suatu malam, ketika Bu Sari sedang menutup warung, ia menemukan sebuah benda kecil yang terbungkus kain hitam di depan pintu warungnya. Benda itu berbau harum yang aneh dan terasa dingin. Ibu Tuminah yang melihat kejadian itu menyarankan agar Bu Sari segera meminta bantuan seorang dukun untuk menangkal santet yang mungkin telah dikirimkan padanya. Bu Sari pun memutuskan untuk mengunjungi seorang dukun yang terkenal di kampung itu. Dukun tersebut menyebutkan bahwa benda yang ditemukan di depan warung Bu Sari adalah bagian dari praktik santet yang dikirimkan untuk menjatuhkan usahanya. Dukun itu mengatakan bahwa pelaku dari santet itu adalah seseorang yang sangat iri dengan keberhasilannya. Ketika Bu Sari bertanya siapa pelakunya, dukun itu hanya memberi petunjuk samar. Orang yang sudah lama di sini, yang merasa terganggu dengan kehadiranmu. Orang yang lama berbisnis di tempat ini dan merasa kehilangan. Bu Sari pun mulai mencurigai Pak Darma. Meskipun ia enggan untuk langsung menuduhnya tanpa bukti, Bu Sari merasa tidak bisa tinggal diam dan memutuskan untuk menghadapi Pak Darma. Keesokan harinya, ia menemui Pak Darma dan berbicara dengan hati-hati tentang apa yang telah terjadi. Pak Darma yang sudah merasa terpojok dengan pertanyaan-pertanyaan Bu Sari akhirnya mengaku, "Iya, saya memang iri dengan keberhasilanmu. Saya tidak bisa melihat orang lain lebih sukses dari saya. Saya yang sudah bertahun-tahun berjualan tiba-tiba kalah dengan warungmu yang baru berdiri. Saya merasa terancam," kata Pak Darma dengan nada menyesal. Namun masih tampak ada kebanggaan yang samar dalam suaranya. Namun meskipun Pak Darma mengaku ia mengelak bahwa ia melakukan santet, Bu Sari yang telah merasa lelah dan bingung memutuskan untuk memaafkan Pak Darma. Untuk memaafkan Pak Darma, ia tahu bahwa persaingan yang sehat adalah hal yang wajar. Tetapi sampai sejauh ini tak ada yang patut dilakukan dengan cara yang tidak adil.
Bu Sari pun meminta Pak Darma untuk berjanji tidak akan lagi mencelakai warungnya, dan berjanji juga untuk tidak saling bersaing dengan kebencian. Sejak saat itu, meskipun Pak Darma mencoba bertobat dan berusaha menjaga hubungan yang lebih baik dengan Bu Sari, dampak dari iri hati dan kebencian yang pernah ada tetap membekas. Warung Bu Sari kembali ramai, dan ia belajar bahwa meskipun persaingan itu wajar, cara mencapai kesuksesan tidak boleh ditempuh dengan cara yang keliru. Sejak saat itu, Bu Sari lebih berhati-hati dengan siapa saja yang ia hadapi. Dan Pak Darma pun akhirnya memutuskan untuk pensiun, meninggalkan warungnya dengan penyesalan yang mendalam. Kampung itu akhirnya kembali damai, meskipun beberapa orang masih membicarakan peristiwa tersebut. Mereka tak pernah melupakan bagaimana persaingan yang penuh iri bisa berakhir dengan cara yang sangat kelam dan menyakitkan.